Halo teman-teman semua, kembali di Nugas Muda. Ya, kali ini kita akan membahas seputar logaritma. Logaritma, kata teman-teman saya dulu sih, logaritma ini merupakan materi yang cukup sulit ya. Jadi sulit. Apakah benar-benar sulit ya? Coba sih kita pelajari dulu. Apakah memang sulit atau ya biasa? Coba kita cek videonya ya. Oke, kali ini kita akan kenalan dulu sama logaritma. Jadi logaritma itu kayak gimana? Apa sih maksudnya itu logaritma? Terus gimana cara mengerjakan logaritma? Harus kenal dulu. Kalau nggak kenal kan nanti nggak bisa ngerjakan soalnya ya. Maka sekarang kita belajar dasar-dasarnya dari logaritma. Oke? Oke, bentuk log ya. Jadi apa itu sih bentuk log? Kemudian kalau diminta nyari berapa log berapa itu hasilnya gimana dan cara mengerjakannya kayak apa? Oke, kita bahas ya. Kita mulai dari contoh soal dulu, baru nanti ke rumus. Yang dimaksud log itu kayak gini. Kalau kita ketemu 2 log 8, artinya adalah cari 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Berapa? Nah, oke. 3. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Maka kita tulis hasilnya di sini. Jadi 2 log 8 adalah 3. Nomor 2. 3 log 9. Jadi artinya kayak gimana? 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 9. Nah, kita sudah tahu ya. Jadi 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Nah, kita tulis di sini 2. Nah, yang contoh ini ketiga ini agak beda. Jadi 2 log 1 per 16. Kita tahu bahwa 1 per 16 itu adalah 2 pangkat negatif 4. Jadi 2 pangkat negatif 4 itu adalah 1 per 16. Nah, jadi 2 log 1 per 16 itu adalah negatif 4. Intinya kayak gitu. Ketika kita ketemu bentuk log, maka berapa pangkat berapa yang hasilnya yang jadi di tengah ini ya. Nah, kita ke rumusnya. Jadi A log B sama dengan C. Artinya apa? A dipangkatkan dengan C itu hasilnya adalah B yang di tengah ini. Nah, A sendiri itu apa? A ini adalah basis. Kalau sebutannya ya, ini sih sebenarnya nggak tahu, nggak apa-apa. B itu adalah numerus, sedangkan C itu adalah hasilnya. Oke, kita coba ke contoh soal langsung ya. Jadi kita punya 2 log 32. Jelas lah, 32 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Jadi 2 log 32 langsung kita ambil ini ya pangkatnya. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, lanjut ke nomor 2. 3 log akar 27. Jadi 3 log. Nah, akar 27 ini adalah, kita kerjakan 27-nya dulu. Jadi kan kita tahu 3 pangkat 3 itu adalah 27. Tapi apakah jawabannya 3? Bukan, karena ini soalnya masih ada akar. Jadi 3 log akar 3 pangkat 3. Nah, kita tahu bentuk akar adalah nanti pangkatnya kita tadi dibagi dengan 2. Gitu. Jadi jawaban dari 3 log akar 27 adalah pangkatnya ini. 3 per 2. Paham? Nah, kita ke soal nomor 3. Ini mirip dengan soal yang ini tadi ya. 2 log 1/8. Oke, kita tahu lah 1/8 adalah 2 pangkat negatif 3. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Oke. Intinya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8. Nah, terakhir ini agak beda. Jadi bentuknya agak sulit. Ada akar, ada 1 per, tapi kita kerjakan pelan-pelan.
kerjakan dulu yang di dalam akar. Oke, akarnya biarin. Ini adalah 1/81, itu artinya 3 pangkat negatif 4. Loh, Pak Abid kok bisa tahu? Jadi silakan cek di video sebelumnya. Ini adalah bentuk pangkat ya. Bentuk pangkat itu cara nyarinya gimana? Nah, saya punya kunci kalau kalian masih kesulitan. Bentuk pangkat. Kalau di log itu ubah ke prima. Ya, nanti pangkatnya pangkat berapa? Contohnya 81. Itu kan kalau yang kalian tahu biasanya 9 kali 9. Oke, nggak apa-apa. 9 itu adalah 3 kali 3. Ini juga. Nah, 3-nya ada 4, makanya jadi pangkat 4. Kenapa kok bisa pangkat negatif? Karena dia di bawah 1/81 ya, artinya pangkat negatif. Oke, sampai sini apakah negatif 4 jawabannya? Bukan, kurang sedikit. Jadi 3 log 3 pangkat negatif 4 per berapa? Pangkatnya ini adalah pangkat 3, jadi akar pangkat 3 ya. Jadi 3 log 3 pangkat negatif 4 per 3. Maka hasilnya adalah negatif 4 per 3. Inilah jawaban dari log 3 log akar pangkat 3 dari 1/81. Oke, udah kan? Baik, sekian video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Tapi stop dulu ya. Jadi logaritma itu nggak cukup yang kita pelajari barusan, itu hanya perkenalannya. Nggak mungkin belajar dasar-dasarnya saja terus kita bisa pro mengerjakan soal-soal logaritma, apalagi soal-soal yang macem-macem kayak gitu. Nah, logaritma itu punya banyak sifat. Sifat itu dipakai untuk mengerjakan soal-soal yang berbagai macam gitu ya. Maka dari itu kalian juga harus belajar sifat-sifatnya. Silakan dicek di video setelah ini, itu ada sifat-sifat logaritma dan contoh soal cara mengerjakan logaritma ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka di like, nggak apa-apa, nggak suka skip aja. Ingat matematika, ingat tugas mudah. Oke, semangat belajar.